Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma perkalian matriks dalam menggunakan CUDA. Di sini ada 4 file, di mana ada file A, a.xp, a.lib, dan matrix_CUDA.cu. Nah, sebelumnya 3 file di atas ini sebelumnya tidak ada, karena saya sudah mengebuild matrix_CUDA.cu ini, jadi 3 file di atas ini akan muncul. Kemudian pertama-tama saya akan menjelaskan algoritmanya dulu. Di sini seperti biasa kita include dulu 3 file header, yaitu stdio.h, stdlib.h, assert.h. Nah, file header ini digunakan untuk nantinya apabila kita menggunakan sebuah fungsi, kita tinggal menulis fungsi itu saja, seperti stdio.h ini yang digunakan untuk input dan output. Kemudian kita mendefine block size 16. Kemudian pertama-tama ada fungsi GPU matrix mul. Ini digunakan mengalihkan dua matriks, dan matriks ini tidak harus berbentuk persegi. Kemudian fungsi kedua yaitu GPU square matrix_multi. Ini digunakan untuk mengalihkan matriks yang tidak harus persegi. Fungsi ini digunakan untuk mengalihkan di GPU. Kemudian ada fungsi CPU matrix_mul. Ini digunakan untuk mengalihkan matriks yang persegi maupun tidak persegi pada CPU, yang digunakan untuk memvalidasi perkalian sebelumnya. Selanjutnya di sini integer main, yaitu fungsi untuk menjalankan program ini. Di sini ada kamus lokal yaitu integer mnk. Nantinya ini untuk kita memberikan input. Lalu ini ada printf please type in mnk. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai dari m, n, dan k. Lalu di sini ada mengalokasikan memori pada RAM, dan h_cc ini digunakan ke hasil dari CPU store. Lalu di sini ada looping untuk menginisialisasi matriks pertama atau matriks A dengan random. Di sini juga ada untuk matriks kedua atau matriks B. Lalu di sini kita memberi kamus lagi bernama GPU elapsed time ms dan CPU elapsed time ms. Lalu di sini ada fungsi bawaan untuk menghitung lamanya waktu eksekusi, yaitu pada event start stop ini. Nah, di sini kita pada JB version ini untuk memulai perhitungan waktu eksekusi, lalu dilanjutkan dengan mengalokasikan space dari memori pada device kita. Lalu di sini ada mengcopy matriks 1 dan 2 A dan B kepada dari host ke memori device kita. Lalu selanjutnya dengan melaksanakan kernelnya. Di sini ikut codingnya. Nah, di sini sudah selesai kernel. Di sini ada maksudnya ada codingan untuk mentransfer hasil dari device ke host.
lalu menghitung waktu terminate, lalu di sini kuda event elapsed time ini mengkomutasi waktu yang telah berjalan pada GPU commuting. Lalu di sini kita memulai GPU version sama seperti GPU version di atas. Dan pada akhir ini ada fungsi untuk membebaskan memori sehingga memori menjadi bersih kembali. Langsung saja kita melakukan mengcompile file ini melalui CMD. Pertama-tama di sini kita harus mengebuild dari file matrix_kuda.cu. Caranya yaitu kita ketikkan mvcc spasi nama file yang kita akan build yaitu matrix_kuda.cu. Di sini kita tunggu proses CMD ini ngebuild dari file matrix_kuda.cu. Nah, di sini proses build dari file tadi sudah berhasil, dimana di sini dituliskan diberitahu bahwa telah membuat library a.lib dan objek a.exp, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal. Awalnya itu file hanya berupa matrix_kuda.cu. Setelah kita build akan muncul 3 file di atasnya ini. Langkah selanjutnya yaitu kita harus melaksanakan program eksekusinya, yaitu dengan mengajukan a.exe. Nah, di sini seperti yang pada program tadi, di sini diperintahkan untuk memasukkan nilai m, n, dan k, di mana nilai m adalah kolom baris dari matriks A atau matriks 1. Lalu N itu merupakan kolom dari matriks 1 atau A dan merupakan baris dari matriks B, dan K merupakan kolom dari matriks B. Pertama-tama kita isikan nilai M misal 40, lalu nilai N nya 30, nilai K yaitu 20. Nah, di sini ada output berupa berupa string, yaitu time elapsed on matrix multiplication dari matriks 1 dengan ordo 40 kali 30 dikalikan matriks 2 dengan ordo 30 kali 20. Pada GPU di sini waktu yang dibutuhkan yaitu 0,2. Lalu pada CPU di sini 0,001824. Nah, di sini ada auto juga all result all correct, speed up 0,007781. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Ikhtiar Pandawi dan dua teman saya yaitu Reza Ali Sofian dan Arya Krishna Putra. Di sini kami akan menjelaskan implementasi program CUDA pada studi kasus program Fibonacci atau bilangan Fibonacci. Nah, untuk membuat program CUDA, di sini kami menggunakan Visual Studio 2019. Pertama-tama kita buka Visual Studio 2019 dulu untuk melakukan compile-nya. Kemudian selanjutnya kita create new project untuk membuat project baru.
Kemudian di sini sudah ada CUDA 11.11 runtime. Kita pilih CUDA 11 runtime karena kita akan melakukan compile menggunakan program CUDA. Di sini saya beri nama Fibonacci. Dia checklist. Kemudian kita create. Kita tunggu beberapa saat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu program Fibonacci. Program Fibonacci adalah program aritmatika dasar di mana program tersebut berbentuk array integer. Arraynya itu berisi integer seperti itu, di mana setiap indeks berikutnya adalah penjumlahan dari setiap indeks sebelumnya. Jadi misal 1 1 1 berarti kan 1 itu ditambah 0, berarti selanjutnya adalah 2, berarti 1 1 2 gitu. 2 merupakan hasil dari penjumlahan 1 dan 1 seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita selesai create project, maka kita akan langsung masuk ke Visual Studio. Nah, di sini Visual Studio akan langsung memberikan default dari file kernel.cu. Nah, file ini adalah file yang diberikan langsung oleh Visual Studio. Nah, selanjutnya kita ganti kernel.cu ini dengan program atau codingan yang sudah sesuai dengan apa yang akan kita buat. Nah, di sini sudah ada kernel.cu yang akan kita gunakan untuk membuat algoritma atau pemrograman Fibonacci ini. Kemudian bisa langsung kita copy dan kita kopikan ke Visual Studio Code. Di sini sendiri ada file mainnya untuk melakukan test run terhadap program Fibonacci. Di sini ada berupa print di mana kita dapat memberikan input kepada program, masukkan suku keberapa yang ingin dicari, kemudian akan ada validasi di mana input yang diberikan tidak boleh kurang dari 0. Kemudian program tersebut akan memanggil file CUDA_Fibonacci seperti yang sudah ada di sini. Nah, setelah file ini jadi, kita bisa lakukan build terhadap kernel.cuda ini. Setelah kita melakukan build, kita bisa langsung melakukan debug terhadap file ini. Yang kita pilih start video debugging. Di sini saya telah membuild file ini sebelumnya. Kita bisa buka foldernya, folder penyimpanan di mana kalian menyimpan file ini. Di sini saya sudah ada Fibonacci. Kemudian pilih version yang 64. Ini folder yang tadi saya setelah lakukan debug akan tersimpan di sini. Nah, di sini akan terlihat file exe, file application dari Fibonacci. Ini berarti file yang tadi kita telah build di Visual Studio telah berhasil tersimpan. Untuk menjalankannya kita tinggal buka cmd. Nah, ini merupakan file main yang tadi sudah kita includekan ke dalamnya. Hasilnya akan keluar seperti ini. Nama filenya fib.exe sesuai dengan main yang tadi sudah saya sebutkan. Masukkan suku yang ingin dicari. Kita misalkan memasukkan suku pertama. Suku pertama dari Fibonacci sendiri adalah 1. Ya, benar. Kemudian kita coba lagi. Masukkan suku yang ingin dicari. Kita coba suku kedua. Suku kedua hasilnya 1. Coba kita masukkan suku ketiga.
suku ketiga hasilnya 2. Karena apa? Fibonacci membentuk indeks merupakan penjumlahan dari indeks-indeks sebelumnya. Kita asumsikan indeks pertama itu A, indeks kedua itu B, dan indeks ketiga itu C, di mana indeks ke C ini atau variabel C ini merupakan hasil penjumlahan dari indeks ke A dan ke B. Jika kita coba lagi fib.xc, kita masukkan suku keempat misalnya, ini akan menampilkan hasil penjumlahan dari suku kedua dan suku ketiga. Hasilnya adalah 3, karena 1 ditambah 2 adalah 3. Mungkin itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan untuk program Fibonacci ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.